Gereja Sangga Kala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 28 Mei 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Masih awal-awal libur ya? Rasanya setiap hari libur di rumah. Ya, pagi hari ini kembali program ini hadir mengajak kekasih Tuhan belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ada prinsip-prinsip kehidupan yang harus kita pelajari. Pagi hari ini Pak Doni Tatimu hadir dan siap memberkati kekasih Tuhan. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kasih Tuhan dimanapun Anda berada, biar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik. Amin. Pagi hari ini Pak Doni nggak tahu pagi-pagi pengen transaksi. Ya. Transaksional versus relasional ya. Oke, silakan Pak Doni. Ya, mari kasih Tuhan, sebelum kita mulai kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu memang benar, selalu baru setiap pagi. Biarlah kami mengalami anugerah yang baru, pertolongan Tuhan yang baru, kekuatan yang baru dari Engkau. Sebab bukankah anugerah-Mu Engkau beri supaya kami dimampukan untuk melakukan sesuatu. Dan hari ini tambahkan anugerah-Mu supaya kami bisa menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Engkau, kehendak-Mu yang Engkau taruh dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang berbuah bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sila perbincangan kami pada pagi hari ini, perbincangan yang menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, mengarahkan setiap kami, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, selamat pagi kasih Tuhan, shalom. Hari ini saya mau bagikan tentang Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23 biasanya ayat yang sangat terkenal, dan biasanya ayat ini dipakai untuk kemudian menyerang orang-orang yang hari ini dipakai menyerang mereka yang percaya kepada mujizat kesembuhan atau kesembuhan ilahi, tentang nubuatan. Dan kemudian ayat ini berkata, lihat mereka yang buat nubuatan, mereka yang buat mujizat, mereka disebut seringkali sebagai pembuat kejahatan. Nah, saya mencoba untuk meluruskan kembali dan membuat kita mengerti apa yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, terutama ayat 21 dan 23. Matius 7 ayat 15, memang benar Tuhan Yesus memulai dengan nabi-nabi palsu. Dia bicara tentang nabi-nabi palsu, dia bicara tentang pembuat mujizat palsu, dia bicara tentang pendeta palsu, dia bicara tentang pengusir setan palsu. Sebab dia bicara soal nabi-nabi palsu adalah orang yang seperti serigala berbulu domba yang buas, yang ada untuk menelan domba yang ada. Dan dia berkata kepada nabi-nabi yang palsu, pembuat mujizat yang palsu, mereka yang pelepasan yang palsu, mereka hanya bisa dikenal dari buahnya.
Sebab mereka ada untuk menyesatkan orang, mereka adalah orang yang palsu. Tetapi memasuki ayat 21, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak lagi berbicara tentang nabi-nabi palsu. Ketika dia bicara mereka yang bernubuat, saya percaya dia bicara tentang mereka yang benar, mereka yang melakukan sesuatu yang benar. Betul di ayat 15 dia bicara tentang nabi yang palsu. Betul di ayat 15 dia bicara tentang pembuat mukjizat yang palsu. Betul di ayat 15 dia bicara tentang pelepasan roh jahat yang palsu. Tetapi memasuki ayat 21 ketika dia bicara di hari terakhir akan ada banyak orang yang bernubuat demi namaku, ada orang yang mengusir setan demi namaku, buat banyak mukjizat demi namaku. Saya percaya dia bicara tentang mereka yang benar. Sebab Anda lihat ayat 22, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, nah inilah contoh nabi palsu. Dia tidak pernah berkata demikian. Dia tidak pernah berkata bahwa inilah orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah. Dia menerima argumen mereka ketika mereka berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan dia menerima, dia tidak mengkritik soal itu. Kritikan Tuhan Yesus diarahkan bukan kepada kepalsuan mereka. Kritikan Tuhan Yesus diarahkan kepada engkau mencoba melakukan sesuatu yang benar, tetapi engkau mencoba melakukan apa yang benar di luar dari hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau Anda lihat kritikan Tuhan Yesus adalah dia berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi dia bicara tentang orang-orang yang mencoba melakukan sesuatu yang benar. Sebab ayat sebelumnya, ayat yang ke-18, 19, 20, dia bicara tentang engkau mengenal orang dari buahnya yang baik. Dia bicara tentang orang-orang, nah ini mungkin lebih tepat. Dia bicara tentang orang-orang yang berbuat baik. Mereka yang berbuat baik dalam nubuatan, mereka berbuat baik dalam mengadakan mujizat, itu perbuatan yang baik. Mereka berbuat baik dalam melepaskan roh jahat dari orang. Mereka berbuat baik. Tetapi persoalannya adalah mereka mencoba melakukan perbuatan baik out of relationship, di luar dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Itu kritikannya. Dia tidak bicara tentang penyesatan. Ayat 15 dia bicara soal penyesatan. Tetapi ayat 21, 22, 23 dia bicara tentang pembuat kejahatan. Anda lihat dua tema yang berbeda, dua tipe yang berbeda. Ayat 15 sampai ayat 20 dia bicara soal penyesatan. Tetapi ayat 21 sampai 23 dia tidak bicara soal penyesatan. Dia bicara tentang mereka-mereka yang berbuat sesuatu yang baik, tetapi kebaikan mereka itu out of relationship dari dia, di luar dari hubungan dengan dia. Dan orang yang melakukan sesuatu atas nama Tuhan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, itu namanya pembuat kejahatan. Dia tidak bicara soal penyesatan, dia bicara soal pembuat kejahatan. Mari coba Anda lihat. Kalau Anda lihat ayat berikutnya, ayat 24 dan seterusnya, dia bicara tentang orang yang membangun dalam dasar yang berbeda. Anda tahu ceritanya. Ada orang yang membangun di atas dasar batu, orang yang membangun di atas dasar pasir. Dan kita tahu bahwa apa yang dimaksud membangun di atas dasar batu. Apa artinya membangun rumah di atas batu? Artinya dia berkata mereka mendengar perintahku dan mereka melakukannya. Mendengar perintah, melakukan. Membangun di atas pasir berarti mereka yang mendengar perintah Tuhan tetapi mereka tidak melakukan. Kembali ke Yohanes 17. Kalau Anda pergi ke Yohanes 17, Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 14, berkali-kali Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Jadi ketika dia bicara tentang membangun di atas dasar batu, orang yang mendengar dan melakukan, dia bicara tentang orang yang mengasihi Tuhan, orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dan itulah konteks sepenuhnya dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ada orang-orang melakukan sesuatu yang benar, ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik. Apakah salah kita memberi untuk mendapatkan sebuah keuntungan, untuk mendapatkan berkat Tuhan? Tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Firman-Nya ada, berilah maka kamu akan menerima. Apa salahnya saya mempercayai apa yang firman Tuhan katakan? Beri, maka kamu akan menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Apa salahnya? Itu ada ayatnya.
Apakah salahnya ketika saya temukan orang sakit, saya doakan orang sakit dan supaya orang sakit itu sembuh? Atau kalau saya sementara sakit, saya berdoa untuk minta kesembuhan. Apakah salah? Tidak. Memang ada ayatnya yang berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah supaya kamu bisa mendapat. Makanya Yakobus berkata, oh itu jawaban. Enggak, Yakobus berkata, kalau kamu sakit, undanglah para penatua-penatua untuk mendoakan engkau supaya mereka mengoleskan engkau minyak, dan karena pengakuan dosamu engkau akan disembuhkan. Jadi jelas-jelas Alkitab menyuruh kita berdoa minta sembuh, dan tidak ada yang salah dengan itu. Saya memberi, saya bisa menerima. Saya percaya, saya beriman supaya saya mengalami mujizat. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Persoalannya adalah bukan soal tidak boleh memberi dengan harapan untuk menerima. Bukan salah, bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang sesat. Ketika saya berdoa, waktu saya sakit, saya meminta sebuah kesembuhan. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah ketika kita mencoba melakukan segala sesuatu yang benar sekalipun, baik sekalipun, tetapi kita melakukan sesuatu yang baik dan benar itu out of relationship, di luar dari hubungan dengan Dia. Sebab ketika kita melakukan sesuatu di luar dari hubungan dengan Tuhan, teman saya memberi nama, kita menjadi kekristenan, kita menjadi transaksional Christianity dan bukan relational Christianity. Kita menjadi orang Kristen transaksional, kita menjadi orang Kristen yang bertransaksi dengan Tuhan. Artinya kalau saya buat ini, Tuhan harus lakukan itu. Saya kerjakan ini, Tuhan harus buat itu. Sehingga hubungan dengan Tuhan adalah hubungan ilmu pasti, hubungan rumus, hubungan dengan robot, hubungan dengan mesin, hubungan dengan sistem, dan bukanlah menjadi sebuah hubungan dengan satu pribadi. Kalau kita berkata, kalau saya buat ini, Tuhan harus buat itu. Kalau saya lakukan ini, Tuhan harus lakukan itu. Kalau saya kerjakan ini, Tuhan harus perbuat itu. Maka kita sementara membangun sebuah kekristenan yang bersifat transaksional dan bukanlah kekristenan yang bersifat relasional. Sekalipun tidak ada yang salah ketika saya buat ini, saya berharap, saya belajar percaya sesuai dengan firman Tuhan, saya belajar berharap dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama seperti yang Dia lakukan kepada orang lain. Ketika saya memberi, saya berharap saya bisa menerima sesuatu yang dari Tuhan, sebab ada sebuah prinsip kehidupan yang Dia taruh di dalamnya. Tetapi hubungan saya dengan Tuhan tidak dibangun di atas dasar transaksi itu, tetapi kita membangun hubungan kita dengan Tuhan di atas sebuah dasar relasi yang dalam dengan Dia. Andaikan dulu saya pernah andaikan ada 3 tumpukan buku, jadi ada 3 buku yang ukuran besarnya, ukuran panjangnya berbeda-beda. Anda andaikan, sebab kita di radio. Andaikan 3 buku yang punya besar yang berbeda, panjang yang berbeda. Buku yang paling besar Anda letakkan paling bawah. Buku yang kedua terbesar Anda letakkan di tengah. Dan buku yang paling kecil diletakkan yang paling atas. Paulus berkata, tinggal 3 hal ini: iman, harap, dan kasih. Dan kemudian Paulus berkata yang terbesar di antaranya adalah kasih. Satu kali saya bertanya pada Tuhan, kenapa Paulus berkata yang terbesar di antaranya adalah kasih? Apakah kasih menjadi lebih penting daripada iman? Apakah kasih menjadi lebih penting daripada pengharapan? Apakah iman kurang penting daripada kasih? Dan seterusnya. Sampai satu kali saya sadar 3 tumpukan buku tadi. Kasih menjadi yang terbesar sebab kasih diletakkan yang paling bawah. Saya percaya itu. Jadi saya menafsirkan begini, kasih menjadi yang terbesar sebab kasih adalah diletakkan paling bawah. Tumpukan buku yang paling besar. Iman adalah yang kedua sebab iman diletakkan di tengah. Sementara pengharapan itu yang paling atas, tumpukan buku yang paling kecil. Kenapa saya mengatakan demikian? Berarti kita melihat bahwa kasih menjadi yang terbesar sebab
kasih akan menjadi fondasi atau dasar bagi iman kita diletakkan. Kita percaya pada Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Kita percaya pada Tuhan nomor satu sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi saya membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Dia Maha Kuasa. Saya membangun hubungan dengan Tuhan sebab Tuhan itu baik. Saya menikahi istri saya membangun hubungan dengan istri saya memasukkan seseorang dalam hubungan pribadi dengan saya adalah bukan karena orang itu kaya, bukan karena orang itu sukses, bukan karena orang itu berhasil. Saya bangun hubungan dengan istri saya bukan karena dia cantik, bukan hanya karena dia punya sesuatu yang ingin saya dapatkan. Bukan. Kalau saya membangun hubungan dengan istri saya berdasarkan kesuksesan, keberhasilan, kecantikan, kekayaan, kemampuannya dia, saya sementara membangun hubungan transaksional tadi. Kalau saya membangun hubungan dengan seseorang semata-mata karena saya ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu, berarti saya sementara membangun sebuah hubungan transaksional, hubungan bisnis. Saya membangun hubungan dengan istri saya tadi bukan karena dia lebih kaya, dia lebih sukses, dia lebih berhasil. Bukan. Saya membangun hubungan dengan istri saya karena satu hal, saya tahu dia baik kepada saya. Sama, kita membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan memang Maha Kuasa. Tetapi kita membangun hubungan dengan Tuhan karena satu hal, Tuhan itu baik. Itu sebabnya slogan orang Israel, mereka berkata, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti mereka membangun hubungan dengan Tuhan karena satu hal, bukan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Dia. Ya, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sebab di dalam sebuah hubungan ada giving, ada receiving, dan ada sharing. Tetapi kita membangun hubungan dengan Tuhan sama seperti Israel bukan karena Dia Maha Kuasa, tetapi saya membangun hubungan dengan Tuhan nomor satu sebab saya tahu Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, kasih setianya Dia tidak akan pernah berubah. Kasih menjadi yang paling besar sebab kasih adalah dasar atas iman kita, kepercayaan kita. Tetapi iman menjadi yang kedua terbesar sebab iman adalah dasar dari pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 mudah untuk menjelaskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda lihat dasar terbawahnya adalah kasih, bukan pengharapan. Artinya pengharapan menjadi yang paling atas. Artinya ketika sesuatu yang kita harapkan tidak kita dapatkan, ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, ketika apa yang kita doakan kemudian tidak kita terima, ketika pengharapan tidak sesuai dengan apa yang Anda dan saya harapkan, ketika keadaan tidak berjalan semulus yang kita inginkan, sekalipun itu terjadi, itu seharusnya tidak akan menggoyahkan iman dan kasih kita. Sebab yang goyah yang paling atas, bukan yang paling bawah. Sekarang ini ada banyak orang terbalik. Mereka mencoba membangun kasih mereka pada Tuhan di atas dasar iman dan mencoba membangun dasar iman di atas dasar pengharapan. Pengharapan dijadikan dasar. Sehingga ketika keadaan berjalan tidak seperti yang kita harapkan, ketika apa yang kita harapkan tidak terima, ketika apa yang kita doakan tidak terjadi, tiba-tiba iman kita menjadi goyah, ketika tiba-tiba cinta kita pada Tuhan menjadi luntur. Kenapa? Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tiba-tiba iman dan kasih kita menjadi luntur. Sederhana, sebab kita mencoba membangun dasar kekristenan kita di atas dasar pengharapan. Paulus berkata dasar kekristenan kita, dasar kehidupan kita bukan di atas dasar pengharapan. Pengharapan justru adalah bangunannya, tetapi dasarnya adalah iman, dan dasar dari iman kita pada Tuhan adalah kasih. Selama apa yang kita harapkan tidak kita terima, itu tidak akan pernah menggoncangkan iman dan kasih kita, sebab iman dan kasih kita adalah dasar yang lebih besar daripada pengharapan. Hari ini ada orang terbalik.
Ketika keadaan hari-hari ini, ketika keadaan tidak berjalan seperti yang dia harapkan, tiba-tiba imannya mulai goyah, tiba-tiba kasihnya mulai luntur. Tetap ikut Tuhan, tetap setia pada Tuhan, tetap beribadah online walaupun ogah-ogahan, tetap melakukan semua itu. Seandainya kembali lagi pada keadaan yang dahulu, saya percaya dia akan kembali lagi ke gereja, tetapi imannya mulai goyah, cintanya pada Tuhan mulai berkurang, sebab dia mencoba membangun sebuah hubungan dengan Tuhan di atas dasar pengharapan. Dia menjadi transaksional Christianity dan bukan relational Christianity. Orang-orang yang tahu tentang Tuhan, tetapi orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka yang tahu banyak secara teologia, tetapi mereka yang tidak punya pengalaman berjalan bersama-sama dengan Dia. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, saya hanya mencoba mengingatkan ulang bahwa di hari terakhir betul ada penyesatan, tapi di hari terakhir juga akan ada banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan hanya bernubuat, tapi bukankah aku ke gereja? Bukankah aku sudah memberi persembahan di gereja? Bukankah aku sudah membantu pembangunan gereja? Bukankah aku sudah buat ini dan itu bagi nama Tuhan? Ada banyak orang akan berkata demikian, tetapi mereka melakukan itu semua bukan di atas dasar sebuah hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Dan hari itu dia berkata, engkau tidak sesat, hanya engkau jahat. Engkau membangun sebuah hubungan dengan Tuhan tanpa pernah mengenal Tuhan. Engkau bilang, saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan, tetapi sesungguhnya engkau tidak pernah punya yang terbesar, kasih, yang menjadi fondasi dan dasar atas segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Kasih Tuhan dimanapun Anda berada, biarlah ini menjadi introspeksi bagi kita. Kita sementara membangun kekristenan kita, hubungan kita dengan Tuhan, di atas dasar sebuah transaksi, atau di atas dasar sebuah fellowship yang erat, sebuah relasi yang dalam dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa ikut terlibat dalam perbincangan kami. Anda bisa berdiskusi, Anda bisa bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Transaksional versus relasional. Anda bisa menghubungi kami di 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.